Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD semester 1. Aku cinta Nabi dan Rasul. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang lahir dan hidup pada zaman kekuasaan Raja Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang memerintah Mesir pada saat itu. Fir'aun dikenal sebagai orang yang sombong, keji, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Silsilah Nabi Musa alaihissalam. Nasab Nabi Musa alaihissalam yaitu Musa bin Imran bin Kahats bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ke dunia, ibu Nabi Musa alaihissalam yaitu Yokabat tampak sangat khawatir kalau bayinya dibunuh oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa alaihissalam lahir ketika Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh.
Alasan Firaun memerintahkan hal tersebut adalah karena Firaun bermimpi yang kemudian ditafsirkan oleh seorang ahli nujum. Isi dari mimpi itu adalah akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaannya dan menumbangkan kekuasaannya. Oleh karena itu, ia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar memasukkan bayinya ke dalam peti. Kemudian menghanyutkannya ke Sungai Nil. Peti itu kemudian berhenti tepat di dekat istana Firaun. Kemudian ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asiyah. Firaun menyuruh untuk membunuhnya. Akan tetapi Asiyah melarangnya karena ia menyukai bayi tersebut. Lalu ia pun membujuk Firaun dengan memberitahunya, siapa tahu bayi itu akan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Setelah terbujuk oleh Asiyah, Firaun tidak jadi membunuh bayi Nabi Musa alaihissalam. Musa yang masih bayi kemudian diasuh dan dirawat oleh Asiyah di dalam kerajaan Firaun. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Didatangkan beberapa orang wanita agar ia menyusui Musa alaihissalam. Akan tetapi, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, Musa alaihissalam tidak mau menyusu pada dirinya. Kemudian datanglah seorang wanita yang tidak lain adalah kakak perempuan Musa alaihissalam. Ia pun menunjukkan kepada mereka agar bayi tersebut disusukan kepada seorang ibu yang bernama Yukabat. Yukabat merasa lega, ia pun menggendong dan menyusui bayi Musa alaihissalam. Setelah diketahui demikian, Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil.
Pelarian Nabi Musa alaihissalam dari kerajaan Firaun. Ketika berusia 18 tahun, suatu hari Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan melihat keadaan kota. Beliau bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang golongan Kipti atau golongan kerajaan, yang satu dari golongan Bani Israel atau golongan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak mendamaikan keduanya, orang Kipti tidak mau berdamai. Dia sangat sombong karena merasa berasal dari golongan raja. Karena tidak mau, Nabi Musa alaihissalam menamparnya dan seketika meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam menyesali kejadian itu karena beliau tidak bermaksud untuk membunuhnya. Ia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita kematian orang Kipti itu sampai kepada Firaun. Ia memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sebelum itu terjadi, ada seseorang yang memberitahu tentang rencana Firaun. Dia menyarankan agar Nabi Musa alaihissalam segera meninggalkan Mesir. Nabi Musa alaihissalam pun menurutinya. Musa lari dari Mesir menuruti langkah kakinya, disertai doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk dan selamat dari kejaran Firaun. Sampailah Nabi Musa alaihissalam di negeri Madian, yaitu negeri Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau menjumpai sekumpulan orang yang sedang mengantri meminumkan ternaknya di sumber mata air. Di antaranya ada dua orang wanita yang sedang menunggu giliran mengambil air. Nabi Musa alaihissalam pun menolong kedua wanita tersebut. Kedua wanita yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya bahwa mereka telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Ayah mereka menyuruh agar orang tersebut datang ke rumah untuk berbincang-bincang dengannya.
sehingga dapat membalas jasanya. Musa pun kaget, ternyata orang tua kedua wanita adalah Nabi Syuaib. Musa ditanya tentang perjalanan yang dialaminya. Nabi Syuaib menghibur hati Musa agar tenang dan tidak takut terhadap Firaun. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi pekerja di rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib meminta Nabi Musa bekerja untuknya selama 8 tahun sebagai mas kawin. Dan jika Musa ingin menambahkannya 2 tahun, itu adalah hak Musa alaihissalam. Diangkatnya Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah. Setelah beberapa lama tinggal di Madian, Musa ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Tibalah di Bukit Tursina pada suatu malam yang sangat gelap dan dingin. Nabi Musa alaihissalam bermaksud untuk menghidupkan api untuk menghangatkan diri. Akan tetapi, setiap beliau menghidupkan api, api tidak mau menyala. Kemudian dilihatlah api dari kejauhan. Lalu Musa alaihissalam pun bermaksud untuk mengambil suluh api dari tempat tersebut dan menyuruh keluarganya untuk menunggu. Tatkala sampai di tempat api tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sekaligus mengangkatnya sebagai nabi. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah terompahmu." Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku.
Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surah Taha ayat 11-14. Sekian materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.